Oke, jadi dua graphic card terbaru dari dua kubu, Nvidia dan AMD officially release. Nah, dan ini menjawab pertanyaan yang kemarin-kemarin banyak banget yang nanya di tangan Blang. Bang, kenapa lo nggak bikin tentang Polaris? Bang, kenapa lo nggak bikin tentang Pascal? Nah, video ini menjawab kenapa kemarin-kemarin pas Nvidia Pascal launch, itu gue nggak bikin videonya. Dan ya ini jawabannya, karena gue menunggu AMD Polaris juga officially introduce. Nah, kemarin di ajang Computex 2016 di Taipei, AMD Polaris akhirnya officially announce. Nah, jadi sekarang kita punya dua gambaran tentang dua graphic card terbaru tahun ini, yaitu Pascal dan Polaris. Nah, jadi kita bisa lebih clear lah melihat perbandingan di antara kedua graphic card ini. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Nah, jadi pertama kita ngomongin yang duluan launch dulu deh, yaitu Pascal. Nah, kalau soal Nvidia, itu kayaknya emang nggak perlu ditanya lagi deh. Performance plus power efficiency itu udah terkenal banget khasnya Nvidia. Bahkan arsitektur sebelumnya yaitu Maxwell pun sebenarnya udah hebat banget lah. Udah ada peningkatan mulai dari Kepler ke Maxwell tuh peningkatannya lumayan signifikan dalam hal power dan efisiensi. Nah, apalagi Pascal yang katanya diklaim mempunyai efisiensi 10 kali lebih efisien dari Maxwell. Nah, itu kata CEO Nvidia Jensen Huang. Kira-kira namanya gitulah, lupa gue. Jensen Huang. Nah, bahkan katanya salah satu graphic card yang berbasis Pascal yaitu GTX 1080 akan lebih cepat dari GTX Titan. Wih, gila banget. Lebih cepat dari GTX Titan. Itu dia. Nah, oke, itu Pascal. Kita tinggalin dulu Pascal. Sekarang kita akan beralih ke kubu sebelahnya yaitu AMD. Nah, di ajang Computex 2016 sekitar seminggu lalu di Taipei, akhirnya setelah lama ditunggu-tunggu AMD Polaris akhirnya officially announce. Yang kita tahu nama grafikanya adalah RX 480. Nah, RX 480 ini ternyata AMD hadir dengan kejutan baru yaitu performance dan diimbangi dengan power efisiensi. Wah, gila. Orang-orang langsung, wih, gila. Jadi performance ada, power efisiensi juga ada. Kalau misalnya lo tahu graphic card AMD sebelum-sebelumnya, ya tau lah AMD terkenal dengan apa, boros, panas, dan segala macam. Nah, di Polaris mereka hadir dengan kejutan baru dengan membawa power efisiensi. 150 watt, satu 6-pin power connector. Nah, itu dia unsur surprise-nya. 150 watt buat graphic card AMD. Itu sangat-sangat surprise. Dan cuman pakai 1 kali 6-pin konektor. Nah, harganya ini juga kejutan selanjutnya. Harganya $200. $200, men. Ya kalau dirupiahin sekitar mungkin ya nggak nyampe 2,5 juta kali ya. Itu dia. Jadi kejutan dari AMD selain dari performance, power efisiensi, dan price atau harga. Nah, mungkin lo nanya, jadi mendingan mana nih bang? Pascal apa Polaris? Jawaban gue adalah no. Video ini nggak bermaksud buat membandingkan di antara kedua kubu di atas, lalu narik kesimpulan siapa yang lebih bagus. No, nggak kayak gitu. Biarin aja AMD dan Nvidia yang berkompetisi. Dan biarin aja para fanboy yang berantem dengan graphic card andalan masing-masing. Wih, AMD sekarang lebih keren. Nvidia tetap keren. AMD nggak bisa nyalain. Biarin aja. Itu fanboy. Blangers bukan fanboy. Ini menurut pendapat gue. Menurut pendapat gue, sekarang ini justru momen yang seharusnya ditunggu-tunggu buat semua PC gamer. Kenapa? Karena baik kalangan entusias ataupun kalangan mainstream, itu sekarang ada pilihan yang sama-sama bagusnya. Baik secara performance maupun efisiensi. Nah, gimana nggak keren tuh? Jadi ya mendingan
nggak usah berantem, karena sekarang ini baik entusias maupun mainstream, dua-duanya punya graphic card yang sama-sama mantep dalam hal efisiensi dan performance. Mau performance maksimal tapi harga masih masuk akal, ada Pascal di kisaran harga sekitar ya $600 untuk GTX 1080 dan $400 untuk GTX 1070. Yang lo dapat performance, efisiensi dengan reasonable price. Nah itu kalau lo memilih untuk Pascal. Atau lo termasuk orang yang nggak mampu atau nggak rela buat ngeluarin budget $400 untuk sebuah graphic card tapi masih pengen performance dan power efisiensi. Ya gampang, sekarang ada AMD Polaris RX 480. Harga seperti yang gue bilang tadi, $200 men, $200. Lu mau nyaingin GTX 1080 bisa juga, tinggal lo crossfire si RX 480 ya seharga 200 kali 2 $400. Itu kata Raj Kudori. Jadi itu juga salah satu jualannya AMD. Lu mau nyaingin GTX 1080 tinggal crossfire si RX 480 untuk menyaingi performa dari GTX 1080. So, everybody wins, everybody happy, everybody dapat apa yang mereka mau. Jadi semuanya win-win dan happy dong, gitu. Bahkan menurut gue sebenarnya Polarisnya AMD itu dia itu nggak berusaha buat bersaing dengan GTX 1080 atau 1070-nya Nvidia. Bahkan menurut gue mereka itu pengen menciptakan pasar sendiri dengan target mainstream gamer. Karena jujur aja, pasar graphic card yang paling rame justru ada di price point 2 juta sampai 4 juta. Kenapa? Karena di kelas mainstream gamers itu budget build PC ya maksimum sekitar 10 jutaan. Terus main juga masih di resolusi 720p atau 1080p. Jadi sebenarnya nggak ada kepentingan buat beli graphic card di atas 5 jutaan. Nah, kesimpulan gue, tahun ini akan jadi tahun yang seru buat graphic card. Pada akhirnya semua kalangan, baik entusias ataupun mainstream gamer, itu akan merasakan pengalaman yang imbang lah dalam experience gaming. Setting mentok kanan di game-game AAA, ya bisa. Terus VR gaming, ya VR gaming memang jualannya baik Nvidia atau AMD tahun ini. Nvidia Pascal, bahkan grafika sebelumnya sebenarnya udah jualan VR gaming untuk Nvidia ya. Si Polaris sendiri sebenarnya pada saat presentasinya juga si RX 480 ini memang dikhususkan untuk atau ditargetkan untuk experience VR gitu. Jadi untuk VR yang lebih premium pakai RX 480. Begitu kira-kira presentasinya AMD RX 480. Tapi ya but then again, selama barangnya belum ada di sini, semua data-data di atas, semua klaim-klaim di atas, semua semua janji-janji yang mereka bicarakan di presentasi itu akan jadi wacana belaka. Nah, oleh karena itu kita akan tunggu terus update-nya, terus tesnya dan bagaimana benchmark-nya dan performance-nya. Satu lagi yang patut ditunggu dengan keluarnya Polaris dan Pascal, yaitu turunnya harga-harga graphic card arsitektur sebelumnya. GTX 970 atau R9390 turun jadi di bawah 3 jutaan, ya siapa tahu. Dan itu masih graphic card yang oke gitu buat dibeli gitu. Jadi seru banget. Pilihan tahun itu seru banget. Jadi selain ada 2 graphic card arsitektur baru, terus secara otomatis graphic card atau arsitektur yang lama pasti akan turun. Itu yang ditunggu-tunggu oleh PC gamer. Nah, itu dia. Nah, segitu dulu pendapat gue tentang 2 graphic card yang hadir di tahun ini. Yang pasti gue excited banget baik untuk Polaris maupun Pascal, GTX 1080, 1070 atau RX 480, itu gue semuanya sama-sama excited. Mudah-mudahan tangan belang bisa
mencicipi semuanya mulai dari 1080, 1070, RX 480 untuk dites di tangan belang. Sebenarnya yang gue lebih excited sebenarnya RX 480 sama GTX 1070. Gue rasa ini akan menjadi graphic card yang oke lah buat tahun ini. Oke, segitu dulu pendapat gue tentang Pascal dan Polaris. Bagaimana menurut lo? Apa yang lo tunggu tahun ini? Apakah lo lebih menunggu Polaris dengan RX 480 atau lo lebih menunggu Pascal dengan GTX 1070 atau 1080-nya? Tulis komentar di bawah. Jangan lupa klik like, dislike, share, dan komentar. Follow semua sosial media Tangan Belang dan gabung di komunitas Tangan Belang di tanganbelang.com. Oke, thanks for watching. I'll see you next time.